Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi, kemudian menanyakan takwilnya atau maknanya kepada saya, bahwa beliau itu bermimpi jalan menggunakan mobil. Suasananya di dalam perjalanan itu seperti menuju puncak gunung, banyak pohon. Di saat di dalam perjalanan tersebut, Fulan berada di belakang di dalam mobil, dan beberapa orang yang Fulan tidak mengetahui. Ada 4 orang di dalam mobil itu, sekaligus termasuk Fulan di dalamnya. Saat dalam perjalanan tersebut, Fulan itu melihat ada sebuah gereja dan masjid yang keduanya itu dipisahkan oleh jurang yang dalam. Jadi antara masjid dan gereja itu ada pemisahnya berupa jurang yang dalam. Setelah mengalami mimpi seperti itu, kemudian Fulan bangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Perlu diketahui bahwa mimpi yang terjadi itu biasanya ada kalanya berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas sebelum tidurnya seseorang tersebut. Nah, Fulan juga menceritakan kepada saya kronologi sebelum dia bermimpi itu, bahwa sebelum dia tidurnya, di saat Fulan masih terjaga, itu memikirkan bapaknya yang seorang Nasrani itu apakah nanti selamat atau tidak. Maksudnya masuk surga atau masuk neraka. Bapaknya yang Nasrani ini sudah pisah dari ibunya si Fulan. Tapi sekarang sudah ada bapak yang baru, bapak sambung beragama Islam. Nah, jadi Fulan itu memikirkan bapak kandungnya yang sudah pisah dari ibunya yang masih menganut agama Nasrani. Hal ini seperti mimpi yang saya alami ketika saya itu melihat seorang public figure yang biasanya sedekah, bikin konten di YouTube itu saya menyenanginya sampai saya terharu menangis. Kemudian pada hari yang lain tiba-tiba saya itu merasa tidak enak melihat konten sedekah yang dilakukan public figure tersebut. Kemudian saya bertanya-tanya dalam diri saya, ada apa? Kok merasa tidak enak melihat orang ini? Itu kejadian di saat masih terjaga. Kemudian saya mengatakan kepada istri saya juga, saya kok merasa tidak enak melihat orang ini. Biasanya enak, biasanya suka, kok jadi nggak suka. Kemudian saya diberi mimpi petunjuk oleh Allah, ternyata keadaannya sudah berbeda. Di dalam mimpi tersebut saya diperlihatkan bahwa public figure tersebut itu adalah orang yang suka dipuji manusia. Tapi ketika diberi kritik, dia itu menolak. Nah, di dalam kehidupan nyatanya, pada hari yang lain, public figure itu ternyata memiliki takdir berbuat kesalahan. Dia dimintai oleh orang tua, bukan meminta sebenarnya, tapi minta barangnya
itu agar dibeli oleh orang kaya tersebut, yang public figure itu. Tetapi si public figure itu salah memahami, dianggap mau ngemis, kemudian dipermalukan oleh public figure itu di depan umum. Akhirnya saya mengetahui, oh ternyata ini yang bikin saya tidak menyukai. Ya, jadi sudah ada firasat sebelum kejadian nyata, dia itu dihujat oleh orang, banyak orang menghujat dia di konten di YouTube-nya karena itu tadi sudah dapat petunjuk dari Allah, ada firasat yang tidak baik mengenai orang tersebut. Jadi yang dialami fulan ini adalah petunjuk dari Allah, sebagaimana saya juga diberi petunjuk, cuman berbeda kasusnya. Nah, jadi makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami fulan ini adalah petunjuk dari Allah bahwa orang Nasrani dan umat Islam itu berbeda. Makanya diberikan visual, ada pemisahnya, yaitu jurang yang dalam. Mimpi tersebut berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Oleh karena itu, Allah menganjurkan di dalam surat Al-Imran ayat 102 agar mati di dalam keadaan memeluk agama Islam. Bunyi firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 102 adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Perlu diketahui bagi semuanya bahwa jika seseorang manusia itu sudah mendapat petunjuk dari Allah melalui siapapun orangnya, petunjuk tentang kebenaran Islam yang harus dianut, karena satu-satunya agama yang diridhoi Allah Tuhan semesta alam yaitu Islam. Tetapi jika orang yang sudah diberikan petunjuk tentang kebenaran Islam itu masih saja menolak, masih saja menutup diri dari kebenaran hingga orang itu meninggal, maka dia akan berakhir di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Siksaan tiada berakhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Dengan semua petunjuk tersebut, maka sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa keadaan bapaknya saudara kita yang bermimpi itu, jika masih beragama Nasrani, itu tidak mungkin selamat kalau sampai wafatnya masih memeluk agama Nasrani. Tetapi ketika bapaknya itu masih hidup, belum wafat, itu masih ada peluangnya untuk diselamatkan. Oleh karena itu, saya sarankan kepada orang yang bermimpi ini untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah supaya matinya di dalam keadaan beragama Islam. Tetapi kalau orang itu sudah wafat, maka haram, terlarang hukumnya untuk mendoakan, untuk meminta ampun. Bahkan jika hal itu terjadi kepada keluarga Nabi, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 113, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi itulah takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami saudara kita tentang pemberitahuan dari Allah berbeda Islam dengan Nasrani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.